Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rossi Respect. Ya, tepat malam hari ini, malam Jumat manis, tentunya saya akan menceritakan cerita horor. Kisah yang mana ini baru terjadi ya sebelumnya. Hanya 1 minggu dari kejadian tersebut sampai sekarang, akhirnya Bang Mimin menemukan bagaimana sosok gentayangan tersebut diketahui sama masyarakat di sekitar. Salah satunya nih, Bang Mimin sudah menghadiri seseorang yang pernah mengetahui kejadian aneh tersebut. Namun di balik kisah tersebut ternyata ada keranda jalan malam, guys. Mas Coni ini pernah ketemu sama orang lagi gali kuburan. Bahkan bukan hanya menggali kuburan tengah malam, ternyata orang di sekitar pun juga banyak menyaksikan akan penguburan seorang warga. Dan kejadian itu terjadi pada waktu jam 12:30 malam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tetap dukung channel Bang Mimin agar Bang Mimin selalu memberikan hal-hal gaib, hal-hal mistis, hal-hal horor terbaru buat kalian semua dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bang Mimin selalu setia menemani ke depan dengan cerita horor yang begitu menakutkan. Oke, masuk kepada alur ceritanya. Kejadian itu terjadi waktu malam Jumat manis ya. Si Coni itu, nama Coni itu biasa, seorang Coni itu kalau habis imsak pergi ke warung. Namun warungnya ada di sebelah utara si kuburan tersebut. Namun memang cara pemberangkatannya ya harus melewati kuburan tersebut. Namun dengan keberanian, karena si Coni ini tidak merasa ada ketakutan, tidak takut sama sekali terhadap hal-hal horor, hal-hal mistis sama sekali, maka dia jalan santai saja lewat di kuburan yang dulu pernah gentayangan seorang perempuan berdiri di sana, kemudian nyetop sepeda, kemudian ikut. Nah, cerita ini akan dilanjutkan setelah kisah ini. Kemudian si Coni itu diam-diam dia berjalan. Waktu pemberangkatannya, setelah disampai di kuburan tersebut, tidak ada tanda-tanda horor sama sekali. Ya, biasa saja melewati kuburan tersebut. Kemudian dia berjalan menuju arah utara. Setelah sampai di warung, dia ngopi, cerita-cerita sama teman-temannya sampai larut malam, tepatnya jam 1.00 dia pulang dari warung tersebut. Kemudian dia setelah perjalanan hampir mendekati kuburan yang terkenal angker di sana ya sama masyarakat, tanpa sadar nih si Coni merasakan ketakutan di sana. Kayaknya ya bulu-bulu halusnya merinding seperti itu. Setelah Bang mintanya, lalu bagaimana rasanya Coni waktu itu ketika bulu kuduknya merinding ya, bulu kecilnya merinding ya, dia merasa itulah hal biasa katanya. Tidak merasa, wow ini pasti ada genderuwo, ada pocong, dan tidak. Kemudian si Coni terus melangkah. Setelah sampai di pinggir kuburan tersebut, ternyata di sana banyak orang ya. Banyak orang lagi gali kuburan, pokoknya lah banyak lah, seperti orang lagi memendam mayat ya di sana. Ternyata setelah itu kemudian si Coni ini diam bertanya kepada orang di sekitar sana. Ini siapa yang meninggal? Kata si Coni tersebut. Siapa ini yang meninggal? Katanya. Padahal di sana jelas banyak masyarakat yang bincang-bincang, tetapi tidak ada yang tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang menjawab pertanyaan dari Coni tersebut. Kemudian si Coni semakin ke selatan, penasaran, mau tanya ke warga yang ada di sekitar rumah tersebut. Kemudian ada mayat dipikul bersama masyarakat sekitar, dipikul ke kuburan tersebut. Namun anehnya, setelah Coni tersebut pulang, mau bertanya kepada warga yang ada rumahnya ya, mau tanya sama warga yang berada di rumah, si Coni kemudian berangkat ke rumah warga. Nanti mau tanya siapa yang meninggal. Kok di kuburan tidak ada yang mau menjawab katanya.
Setelah sampai di rumah masyarakat yang Coni kenal, kemudian Coni bertanya, "Woi, anggaplah dulu ya. Kalau saya sama kalian, woi, siapa yang mati? Kok di kuburan banyak orang gali kuburan, ada orang yang pikul mayat tadi dibawa pakai keranda." Ternyata jawabannya setelah bertanya kepada teman Coni tersebut, di sana tidak ada orang mati sama sekali. Namun si Coni dan temannya itu makin penasaran, loh, kok ada orang mati tengah malam, katanya. Tidak mungkin dikuburkan tengah-tengah malam jam 1.00 lewat, ya, kata si teman. Kemudian Coni memberikan jawaban yang kokoh bahwasanya dia memang ketemu sama orang yang lagi kali kuburan. Si Coni kemudian mengajaknya untuk menyaksikan penguburan tersebut. Namun setelah melangkah demi langkah hampir sampai kepada kuburan, ternyata kuburannya sepi, tidak ada orang sama sekali. Padahal baru lewat sebentar saja. Itulah kejadian horor yang membuat semua orang takjub. Itulah kejadiannya ya. Dan setelah itu ya terbuktilah bahwasanya itu adalah halusinasi si Coni, ditipu sama makhluk-makhluk gentayangan ya. Ada keranda terbang malam-malam bersama warga, ternyata tidak ada warga sama sekali di sana. Ya, cukuplah sampai di sini bersama Bang Mimin ya. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda, bisa membuat kalian tambah semangat dan percaya bahwasanya makhluk halus itu tidak bisa mengganggu dan menyakiti kita semua. Dan kita hanya bisa dihibur oleh makhluk halus ya. Jangan takut, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.